close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Iqbal Maulana dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18920050029. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi yang sudah saya pelajari dari pelajaran pada semester 2 kali ini. Video ini ditujukan untuk memenuhi proyek tes mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Cinta Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Dan berikut penjelasannya. Materi yang pertama yakni mengenai uang dan bank. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Fungsi lain dari uang antara lain yakni sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua adalah fungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran. Yang ketiga adalah sebagai penimbun kekayaan. Sedangkan definisi bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan proses atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia yakni banca yang berarti tempat penukaran uang. Jenis-jenis bank. Ada bank sentral, ada bank umum, dan ada juga bank pengkreditan rakyat serta bank syariah. Sedangkan fungsi bank dalam penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi simpanan giro, simpanan deposit, simpanan sertifikat deposit, serta tabungan. Selanjutnya, ada jumlah uang yang beredar dan kebijakan moneter. Jumlah uang yang beredar yakni adalah kuantitas uang sebagai jumlah dolar yang dipegang publik, dan kita mengasumsikan Bank Sentral Amerika Serikat mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan meningkatkan atau menurunkan jumlah uang dolar dalam sirkulasi melalui operasi pasar terbuka. Meskipun merupakan pendekatan pertama yang baik, penjelasan ini tidak lengkap karena mengabaikan peran sistem perbankan dalam menentukan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredar tidak hanya ditentukan oleh kebijakan bank sentral, tetapi juga oleh pelaku rumah tangga atau yang memegang uang dan bank yang dimana uang itu disimpan. Jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, uang koin, dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Pengarah uang beredar. Kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar karena perubahan tersebut mempengaruhi tingkat harga, sekuritas, inflasi, nilai tukar, dan siklus bisnis. Yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter menurut Budiono, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilakukan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan serta tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai dan distribusi barang. Selanjutnya ada ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Adapun pengertian lain merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus menjelaskan masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berhubungan dengan aspek ekonomi dari proses pembangunan dalam negara berpenghasilan rendah.
Fokusnya bukan hanya dalam metode pendekatan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan struktural, tapi juga dalam meningkatkan potensi di masa populasi, contohnya melalui kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat kerja. Sedangkan tujuan pembangunan ekonomi yakni untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Yang ketiga, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah menekan tingkat pengangguran. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yakni merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Untuk itu, sangat penting adanya ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk kita pelajari agar negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi serta menjadi negara yang sejahtera. Dan demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.